Oke guys, selamat datang kembali di channel Satya. Di video kali ini saya akan mereview setup komputer yang sehari-harinya saya gunakan untuk bekerja di rumah. Apa saja yang kita review? Mari kita review sekarang. Oke guys, yang pertama kita akan review komputer. Jadi komputer yang saya gunakan adalah komputer standar ya. Jadi bukan yang harga terlalu mahal, karena saya rakit juga dengan minimum budget ya. Yang saya gunakan adalah spesifikasinya menggunakan AMD Ryzen 5 3400G non VGA guys. Jadi karena menghemat budget saya memilih AMD. Nah kalau kita menggunakan Intel, kalau nggak ada VGA saya rasa sih kurang asik ya, atau kurang kuat untuk digunakan sebagai komputer untuk bekerja di rumah. Untuk selanjutnya yaitu monitor, dimana saya menggunakan dua buah monitor dengan merek yang berbeda. Untuk monitor pertama saya menggunakan monitor Dell keluaran lama ya teman-teman. Jadi memang saya gunakan adalah monitor Dell dengan tipe P2212HP. Yang saya beli juga dulu kisaran 1 jutaan harga second, dimana sekarang juga udah nggak ada ya untuk barunya. Kemudian yang kedua yaitu monitor MSI yang saya beli kurang lebih beberapa bulan yang lalu dengan tipe MSI Optik G241 24 inch ya. Ini adalah salah satu monitor gaming yang harganya terlalu mahal ya, masih di bawah 3 jutaan teman-teman. Jadi untuk rekomendasi monitor saya menggunakan rekomendasi MSI Optik G241 ini teman-teman. Untuk stand monitor yang saya gunakan itu adalah stand monitor dengan merek Oximus ZTP ya teman-teman. Sebenarnya saya salah beli ya. Kenapa saya bilang salah beli? Yang saya gunakan ini sebenarnya udah bisa dua, cuman dia tidak support untuk meja yang sudah saya buat teman-teman, sehingga hasil yang ketika dipasang itu dia nggak bisa mepet ke tembok karena setup lubang yang ada di mejanya saya buat di pinggir teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau mau beli stand bracket monitor itu harus lihat juga ya, kira-kira teman-teman ingin menggunakan meja yang seperti apa. Ini adalah kesalahan saya juga ya, jadi saya beli nggak ngelihat juga dari meja yang saya gunakan ya, ternyata dia nabrak tembok teman-teman. Jadi batas antara meja dan tembok itu ada space kosong seperti itu teman-teman. Tapi untuk kualitas dari bracketnya sih saya rasa bagus ya, dia bisa naik turun kanan kiri ya, dengan harga sekitaran 500 ribuan itu dia dual stand ya, kanan dan kiri. Kalau untuk yang single sih harganya kisaran 300 ribuan kemarin saya lihat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada mouse dan keyboard, dimana kedua alat ini saya beli dengan merek yang berbeda. Pertama yaitu keyboard dengan merek DA Gaming ya. Kemudian juga untuk mouse-nya saya menggunakan Techwear ya. Sebenarnya untuk main game sih udah cukup lumayan ya, dengan kisaran harga yang nggak terlalu mahal. Kalau untuk keyboard sendiri saya beli harga sekitar 500-an ya dulu. Kemudian untuk mouse sendiri saya beli sekitar 250 ribuan ya, karena emang tidak saya gunakan untuk bermain game PC ya teman-teman. Jadi saya gunakan hanya untuk bekerja saja ya, untuk mengetik ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar gaming seperti itu teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah headset dan juga standnya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini saya menggunakan headset Telseris Arctic 5. Harga headset ini sekitar, kalau untuk barunya sih sekarang kurang lebih 1.500.000-an ya. Tapi untuk secondnya juga masih banyak juga sih yang jual, yang masih bagus juga ya kalau teman-teman mencarinya. Karena kalau untuk main game headset ini bagus sekali ya, terutama kayak main PUBG itu suaranya juga enak sekali didengar. Untuk step-stepnya juga terdengar dengan jelas seperti itu. Untuk setup selanjutnya yaitu gamepad ya. Jadi di gamepad ini saya menggunakan gamepad dengan merek Logitech
dengan tipe F310 single ya teman-teman. Jadi gamepad ini saya gunakan untuk bermain PES ataupun main MotoGP seperti itu. Kalau untuk gamepad ini sih saya rekomendasi ya dengan merek Logitech ini. Kemudian untuk aksesoris lainnya seperti jamnya LED ini dengan merek Robot ya. Ini speaker Bluetooth sebenarnya teman-teman, tapi ada fasilitas jamnya ya. Ya sengaja saya gunakan untuk menunjukkan jam berapa saat ini seperti itu. Ini saya beli sekitaran harganya kurang lebih 100 ribuan teman-teman. Gak terlalu mahal juga, 115 ribu kalau nggak salah. Teman-teman bisa cari juga di Shopee ataupun di Tokopedia seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat saya ada satu kipas angin ya, kipas di sebelah kanan saya ini. Teman-teman bisa lihat di sini kipasnya berfungsi ketika saya ingin bermain game menggunakan handphone. Karena terkadang kalau kita bermain game menggunakan handphone, ya handphone itu kan kadang sering panas ya kalau kita gunakan terus-menerus. Dan fungsi daripada kipas ini yaitu untuk mendinginkan dari handphone yang kita gunakan selama bermain game. Selain daripada itu, di kipas ini juga ada fasilitas lampu LED-nya ya, yang mungkin ya untuk memberikan cahaya di ruangan yang kita gunakan seperti itu teman-teman. Untuk mic sendiri saya menggunakan dengan merek Nemesis Clio ya. Dimana kualitas suara yang dihasilkan ya cukup bagus ya, seperti yang teman-teman dengarkan di video ini adalah hasil suara dari mic yang saya gunakan, yaitu NYK Nemesis teman-teman. Untuk speaker sendiri saya menggunakan speaker yang murahan banget sih saya bilang ya, karena harganya cuma 100 ribuan teman-teman, karena saya juga nggak terlalu memikirkan kualitas suara yang dihasilkan sih, karena hanya untuk sekedar mendengarkan streaming ataupun mendengarkan musik yang ya untuk menyemangati ketika kita bekerja ya. Harganya ini udah murah banget sih, 100 ribu, tapi ya kembali lagi ke kantong kita. Kalau misalkan teman-teman punya dana lebih, saya rasa ambil yang mungkin harganya sebesar 500 ribuan ya, yang dengan merek yang cukup bagus ya, seperti Sony dan lain-lain ataupun Simbada seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu webcam. Di sini saya menggunakan webcam murah ya, tapi kualitas yang dikeluarkan gambarnya ya cukup bagus ya, HD teman-teman. Yaitu webcam ini dengan merek Xiaomi dengan tipe Xiao VV ya teman-teman. Teman-teman bisa beli di Tokopedia dengan harga kurang lebih 195 ribuan. Tapi kualitas gambar yang dihasilkan seperti kualitas gambar webcam dengan harga 1 jutaan ya. Mungkin teman-teman bisa lihat reviewnya di channel lain ya. Saya beli ini berdasarkan rekomendasi dari channel GTID. Dia mereview antara Xiaomi dengan Logitech dan juga MTEX ya kalau nggak salah. Dimana hasilnya saya lihat sih ya lumayan bagus ya, dengan kualitas gambar yang dihasilkan HD tapi dengan harga yang relatif murah teman-teman. Teman-teman juga bisa gunakan webcam ini ya untuk setup ruangan kerja teman-teman di rumah ya, dengan budget yang minimal seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk beberapa hiasan, di sini saya berikan hiasan untuk di mejanya bunga mati ya, bunga palsu ya. Ini cukup murah juga sih, di pasaran hanya sekitar 15-30 ribuan ya, sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, itu tadi adalah review dari setup komputer yang saya miliki, yang selama ini saya gunakan untuk bekerja. Jadi memang setup yang saya miliki tidak terlalu mewah ya teman-teman, dengan harga yang relatif murah dan yang terjangkau yang pastinya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk review setup komputer yang saya miliki. Jangan lupa di like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di next video berikutnya.